sebagai fresh graduate banyak banget yang mungkin merasa agak pesimis ya karena mereka merasa gue belum punya pengalaman kerja nih. Emang boleh ya kalau gue nego gaji gitu? Pantas nggak ya? Atau gue harus ngikutin besaran gaji yang emang udah ditentukan perusahaan itu gitu? Gimana tuh Mas? Kalau tadi kan awal-awal kita udah ajarin ya sekilas bagaimana mengakses diri sendiri, seberapa pantas untuk nego. Ya, Sekarang kita balikin lagi nih. Ibaratnya gitu ya, kita cari kerja, itu tuh harus dua belah pihak itu ada di posisi yang setara. Kita deal-dealan lah. Mau sama mau ibaratnya. Jadi jangan sampai berat sebelah, kalian merasa terbebani. Karena itu akan nanti mungkin bisa ngaruh ke performance kalian. Atau mungkin orang juga ngeliatnya kayak, ih kok ini jadi nggak niat gitu ya. Nah, dari sana, karena kita udah ngebayangin bakal kayak begitu, berarti kita boleh-boleh aja sebetulnya kalau mau nego. Nah, oke. ketika kemarin gitu ya, udah beres interview, terus muncul pertanyaan, kamu mau digaji berapa? Sebaiknya jangan langsung jawab. Ya. Triknya sama, dari UMK misalnya kamu nambahin 20-30% gitu ya, nambahin dua langkah lah. Satu step itu sekitar 15% lah. Berarti kalau dua step, 15% gitu. Ya, Karena jangan sampai kamu istilahnya gajinya tiba-tiba kesusul gitu tahun depan. Ketika kenaikan UMK tiba-tiba diminta 10% sama pemerintah. Biasanya kan tahun-tahun lalu 8% kan. Jadi aku bilang kasih dua step lah. Dua jeda gitu biar aman. Kalau kalian udah cukup nyaman gitu, berani nego, kalian udah tahu kira-kira aku layak digaji berapa. Nah, kalian taruh itu sebagai target di tengah, kalian kasih plus minus. Itu yang disebut range. Jadi nyeritain range gaji itu dari sana sebetulnya. Nah, kalau misalnya perusahaan udah punya range sendiri gitu ya, itu kayak gimana? Harus ikut apa enggak? Menurutku kalian balikin lagi. Kalian coba reflect. Yang kalian mau dapetin dari perusahaan itu apa? Yang kedua adalah soal development-nya. Kalian jangan lupa tanya. Terus kalian juga bisa kepo-kepo lah, lihat-lihat, atau tanya dari teman kakak kelas yang udah join perusahaan tersebut misalnya. Development di sana gimana sih? Dan jangan cari yang setahun baru setahun 2 tahun join, cari yang udah 3 tahun 4 tahun. Kalian bisa tanya-tanya, kenaikan gajinya kira-kira berapa ya di sana? Jadi nggak cuma one time doang, kalian harus lihat keseluruhan.